Get 'em. Saya akan menjelaskan tentang teori reliabilitas pada pengukuran. Apa sih yang disebut reliabilitas? Reliabilitas yaitu untuk menyatakan apakah alat ukur memberikan hasil yang sama saat digunakan mengukur subjek yang sama di dalam waktu yang berbeda. Jadi, melihat sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Contoh yang benar, misalnya hari ini kita mengukur gula dengan berat 1 kg. Dan di hari esok kita mengukur kembali dengan berat 1 kg atau tetap. Contoh teori reliabilitas yang salah yaitu saat kita mengukur panjang dengan karet, maka hasilnya tidak reliable karena hasilnya itu tidak tetap atau berubah-ubah, bisa disebut tidak konsisten. Pendekatan reliabilitas, 3 bentuk pendekatan untuk memahami reliabilitas pengukuran yaitu ada tes paralel, tes retest, dan tes konsistensi. Yang pertama itu ada tes retest. Apa sih yang disebut tes retest? Tes retest menggunakan satu alat ukur yang dikenankan 2 kali pengukuran pada subjek yang sama antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua yang memiliki jeda waktu. Kedua, ada tes sejajar atau parallel test. Membutuhkan 2 alat ukur yang dianggap memenuhi asumsi paralel atau sejajar. Koefisien reliabilitasnya adalah korelasi dari hasil pengukuran alat ukur 1 dengan alat ukur 2. Yang ketiga, ada konsistensi internal. Membutuhkan 1 alat ukur yang dikenankan sekali pada sekelompok subjek. Komputensi koefisien reliabilitasnya dilakukan dengan membelah alat ukur menjadi beberapa bagian. 3 bentuk belahan untuk memahami pembelahan konsistensi internal. Yang pertama, ada koefisien Alpha-Cronbach's. Dapat dibelah menjadi beberapa bagian. Dibelah menjadi bagian yang sama panjang. Yang kedua, ada koefisien Horst. Dibelah beberapa bagian, tidak perlu sama panjang. Dan yang ketiga, ada koefisien Feld. Tidak dapat dibelah, panjang tidak sama. Koefisien reliabilitas merupakan tinggi rendahnya reliabilitas, ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas awalnya merupakan korelasi antara 2 distribusi alat ukur. Interpretasi koefisien reliabilitas bersifat relatif. Dengan reliabilitas dapat diketahui error standar dalam pengukuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Apa sih faktor yang mempengaruhi reliabilitas? Yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor yang merupakan berada di luar dari alat ukur itu sendiri. Dalam faktor eksternal ini ada variabilitas kelompok, yang maksudnya makin homogen kelompok teste, maka semakin rendah reliabilitasnya. Semakin heterogen teste, maka semakin tinggi reliabilitasnya. Pada faktor eksternal, terdapat pada efek heterogenitas, yang maksudnya adalah keragaman karakteristik yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Semakin banyak variasi, maka kelompok disebut heterogen. Maka heterogen akan mempengaruhi reliabilitas dan validitas. Faktor internal
yang mempengaruhi reliabilitas. Maksudnya yaitu faktor yang melekat pada alat ukur itu sendiri. Pada faktor internal ini terdapat banyaknya butir. Maksudnya, makin banyak butir maka makin reliable. Adapun rank skor total atau heterogen, homogenitas item pada faktor internal ini memunculkan efek perubahan panjang tes, yaitu perubahan panjang tes fokus pada banyaknya item, tapi tidak akan mencapai 1,0. Efek perubahan panjang bisa mencapai 1,0 asal item bersifat homogen atau terdiri atas jenis dan macam. Efek perubahan panjang tes menghasilkan rumus sebagai berikut. Pxx kuadrat 1 sama dengan K dikali Py kuadrat 1 dan 1 ditambah dalam kurung K dikurang 1 tutup kurung dikali Py kuadrat 1 lagi. Lalu ada K sama dengan item awal ditambah item baru dikali item awal. Lalu ada teori validitas. Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan dalam memberikan hasil. Instrumen yang digunakan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu validitas. Misalnya, meteran atau penggaris itu valid untuk mengukur panjang, tapi tidak valid untuk menghitung berat. Tipe validitas. Yang pertama, validitas isi adalah penjelasan tentang suatu alat ukur. Secara isi berfokus pada sejauh mana konsep-konsep sebelumnya sesuai dengan kajian literatur pengukuran. Untuk memastikan apakah isi kuesioner sudah sesuai dan relevan dengan tujuan studi. Ada beberapa poin penting dalam validitas isi. Yang pertama, tujuan. Untuk menetapkan sejauh mana seseorang telah menguasai kemampuan tertentu. Akan memastikan alat ukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Berkaitan dengan relevansi item-item alat ukur per item maupun secara keseluruhan. Untuk menentukan validitas isi ada beberapa tahap. Yang pertama, judgement ahli. Contohnya, misal saya sebagai peneliti, sebelum item-item saya sebar kepada responden kuesioner, saya tanyakan dulu kepada ahli, contoh seperti dosen pembimbing mungkin, atau yang ahli di bidangnya, apakah item ini sudah valid untuk dibagikan kepada responden kuesioner. Lalu yang kedua, menguji item yang ditulis dalam blueprint yang telah dibuat sebelum penulisan item. Proses pembuatan alat ukur menjadi penting. Lalu yang terakhir, face validity. Tidak menunjukkan pada apa yang alat ukur ingin ukur, namun hanya sekedar penampakan yang sifatnya common sense. Lalu yang kedua, validitas kriteria. Lalu tipe yang kedua, validitas kriteria. Validitas kriteria diartikan sebagai validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria. Terdapat dua kriteria, yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal. Kriteria internal adalah kriteria yang bersumber dari instrumen itu sendiri. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen lain di luar kriteria itu yang menjadi kriteria. Dalam validitas kriteria tentu saja ada konsep-konsep penting. Yang pertama, digunakan untuk mengevaluasi skor dengan kriteria. Tujuannya membuat prediksi posisi seseorang di waktu yang akan datang pada suatu variabel tertentu. Merupakan alat ukur lain yang mengukur hal yang sama dengan alat ukur validitasnya. Ada dua jenis validitas kriteria. Yang pertama, validitas prediktif. Instrumen dianggap memiliki validitas prediktif apabila mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, kinerja karyawan yang baik dengan tes prakerja. Maka jika hasil tesnya baik, dapat memprediksi kinerja karyawan. Lalu yang kedua, validitas konkuren. Merupakan ketepatan suatu tes ditinjau dari korelasi terhadap kecakapan yang sudah dimiliki masa sekarang secara nyata. Validitas konstruk. Menurut Azwar,
Validitas ini merupakan gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan sebuah item, yang dimana hasilnya ini sesuai dengan teori. Validitas ini juga berkaitan dengan variabel dan aspek, lalu construct, yang digunakan sesuai dengan variabel yang diukur. Salah satu contoh validitas construct adalah gravitasi. Konstruk tentang gravitasi dapat digunakan untuk menjelaskan dan memperkirakan perilaku seperti ketika kita mengamati jatuhnya buah apel ke tanah.